Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimah lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Saudara-saudara dimanapun berada, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Al-Faqir Prambudi. Dalam kali ini saya mencoba untuk membahas tentang kitab Al-Jaini Ad-Daini. Sebelum itu, alangkah baiknya untuk subscribe channel YouTube dan like video-videonya. Kitab Al-Jaini Ad-Daini, kitab yang menerangkan tentang biografi manaqib orang-orang soleh, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang dianggap memiliki kelebihan, memiliki keutamaan, dan bisa mendapat contoh dari mereka. Kitab Al-Jaini Ad-Daini merupakan kitab yang dikarang oleh Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji, lahir sekitar tahun 1600-an dan wafat sekitar tahun 1766 di Madinah dan makamkan di Jannatul Ma'la. Beliau merupakan bermadzhab Maliki, pernah menjadi mufti pada zamannya. Selain kitab Al-Jaini Ad-Daini, beliau juga mengarang kitab Al-Barzanji. Nama aslinya yakni Iqa Al-Jawahir, kalung permata. Jadi kitab Al-Barzanji ini lebih dikenalnya Al-Barzanji, yang biasa kita baca setiap seminggu sekali atau acara-acara tertentu seperti akikoh dan sebagainya, Maulid Nabi. Di pesantren-pesantren juga tidak asing lagi. Juga ada syarahnya, syarah dari kitab Barzanji karya Syekh Nawawi Al-Bantani, namun saya lupa kitabnya. Ada syarahnya. Syarah ini yakni syarah itu bisa diartikan sebagai penjelas kitab tersebut. Jadi dalam istilah bahasa Arab itu ada syarah, ada hawashi atau apa gitu. Pokoknya ada kitabnya terus dijelaskan, terus jika kurang jelas dijelaskan kembali oleh ulama. Kembali ke pembahasan Al-Jaini Ad-Daini, yakni manaqib. Apa sih manaqib itu? Kiai Haji Ahmad Asrori Alisaki dalam kitabnya Apakah Manaqib itu? Jelaskan dalam kitabnya halaman 9 bahwa manaqib adalah sejarah, hikayat, biografi seseorang wali Allah yang mana dengan membacanya akan mendapatkan manfaat keberkahan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu kisah dari lahir sampai meninggalnya seseorang, orang-orang soleh. Boleh kita membuat manaqib kiai ini, kiai ini, kiai ini, boleh. Manaqib sahabat Rasulullah, manaqib wali songo juga boleh, asalkan orang-orang tersebut soleh. Tidak boleh membuat manaqib perampok, manaqib begal, manaqib pezina, tidak boleh. Jadi kita ini membuat manaqib agar bisa mendapat pelajaran dari mereka. Dalam kitabnya beliau, Syekh Ahmad Asrori Alisaki juga mencantumkan beberapa ayat, yakni surat Al-A'raf ayat 176. Fa'atu susil qausosila Allahum yatafakkurun. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Selain itu juga mengutip surat Yusuf ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran tuntunan bagi orang-orang yang mempunyai akal bersih. Dan dalam Al-Quran lainnya, dalam kitab ini juga dicantumkan beberapa ulama yang membuat kitab yang ada bab tersendiri tentang manaqib, seperti Imam Bukhari dalam kitabnya menulis dalam bab tersendiri dengan sub pembahasan Kitabul Manaqib, Kitabu Fadail Ashabir Rasulullah, ada kitab Manaqibil Ansor dan sebagainya. Imam Abi Dawud juga membahas dalam kitabnya dengan sub pembahasan bab Fadail Ashabir Rasul. Imam Tirmidzi juga dengan pembahasan Kitabul Manaqib Rasulullah dan sebagainya. Di manaqib sangat memiliki manfaat yang banyak. Dalam kalangan jamaah thariqat tidak asing lagi dengan manaqib. Dan ini yang biasa menjadi amalan, bisa diamalkan sendiri-sendiri atau berjamaah yang dipimpin oleh seorang kiai, dilakukan di rumah masing-masing gantian atau di masjid jadi satu, atau juga diadakan seminggu sekali atau sebulan sekali dan sebagainya. Juga tidak kalah dengan jamaah al-khidmah. Jamaah al-khidmah ini juga sering mengamalkan amalan manaqib, namanya manaqiban, yang dicetuskan oleh Kiai Haji Ahmad Asrul Asyaki Ketinding dalam kitabnya terbitan Al-Wafa Ketinding Al-Fitro itu. Al-Faidur Rahman, kitab kotak yang isinya ada tawasul, ada istighosah, yasin, kemudian manaqib, kemudian doa-doa dan pujian-pujian. Kembali lagi dalam kitab Al-Jinadain, mungkin di pesantren-pesantren biasa dikenal dengan kitab Nurul Burhan. Nurul Burhan juga ini manaqib, namun artinya ini ada bahasa Jawa Pekun. Nurul Burhan yang dikarang oleh Kiai Muslih Merangen. Beliau juga merupakan mursyid thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang wafat dimakamkan di Jannatul Ma'la. Jadi Jannatul Ma'la ini tempat pemakaman orang-orang soleh, wali-wali Allah. Juga ada beberapa sahabat Rasulullah, seperti ulama-ulama, contohnya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Mekah, dimakamkan di Jannatul Ma'la. Ada istri Rasulullah tercinta Al-Khadijah Al-Kubra bin Kuwait, dimakamkan di situ. Terus Kiai Musli salah satunya yang baru-baru ini, Ki Haji Maimun Jubair, dimakamkan saat meninggal di sana saat melaksanakan ibadah haji. Jadi Jannatul Ma'la ini tempat pemakaman yang istimewa. Nah, Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Baljanji mengarang kitab manaqib tersebut juga mengambil dari ulama-ulama terdahulu. Maksudnya ini beliau meminta pendapat dari ulama ini, dicantumkan dalam kitabnya, nama-namanya juga. Beliau membagi dalam beberapa bab. Bab pertama menjelaskan tentang ada nasabnya, ada Syaikhul Qadir Jalani ini berburu fikih kemana, berburu akidah kemana, akhlak kemana. Kemudian yang pertama mencantumkan dengan selawat kepada Rasulullah. Bab kedua membahas tentang lahir, bahwa Syaikhul Qadir Jalani tidak menyusu saat itu hingga maghrib misalnya, banyak sekali, bab 6, bab 7 dan sebagainya. Mungkin dalam hal ini sedikit tentang kitab manaqib, juga akan membahas tentang
bab pertama. Ya, ini tentang bab awal yang diawali dengan bismillah. Jadi para ulama ini menyantumkan kitab-kitabnya mengawali dengan awalan bismillah. Kemudian dengan sholawat kepada Rasulullah, pujian kepada Allah. Untuk apa? Supaya kitab tersebut berkah, bisa bermanfaat untuk selamanya. Seperti kitab Aqidatul Awam juga, abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil isani. Doa kepada Allah terlebih dahulu, memasrahkan kepada Allah dengan menyebut asma'nya. Dalam kitab Alfiyah juga, qala Muhammadun wa ibnu Maliki amadu rabbillah khairal maliki musolliyan ala nabil mustafa. Jadi juga memuji kepada Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah, dan kitab-kitab lainnya. Nah, langsung saja dalam hal ini saya akan melantunkan kitabnya, bab pertama. Untuk suaranya bisa diabaikan, tidak merdu. Berbeda dengan jamaah al-khidmah yang memiliki suara khas saat pembacaan manaqib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam بكامل الشريعة وخالص الدين وعلى رسالته ببين خوارج وأيده بكمال الأصحاب المهتدين وقسم شاء من أتباع ملته بركيلا أوج المعارف والحقائق وفات عليهم من بور مواهب لدنيا لنرى اللطائف شورق الرقائق فأتبعوا هداة الأمة وقادتها إلى العزيز العليم سالكين ببدء الله تعالى من يوسف الشهد على الصراط المستقيم وآل الله عليه وعليهم جاك الصلوات والتسليم ووفقنا للاهتداء بهدى والاقتداء بآثارهم والاقتباس مشكاة أنوار فيهم بسم جهل البهيم ما اضطرت مناقبهم ليس الأسماء الواعية وطلعت آي فضائل فكانت إلى النهور إلى الله داعية أما بعد فيقول المعتقر إلى فن الكريم الموجي جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرجنجي هذه نبرة من أحوال القلب الرباني والقول السمداني سلطان الأولياء العارفين وإمام العلماء السالكين النائلين من بر الحقيقة والغارفين السيد الشريف والسند القدريف الأسيب النسيب ذي المقام الأعلى والنادر رحيب سيد سيف عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. Nah, jadi kalau di jamaah khidmah setiap ada selesai nama beliau disebut Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, didoakan. Jadi berdoa Al-Fatihah, jamaah Al-Fatihah, mendoakan Syaikhul Qadir Jilani, kemudian berdoa kepada Allah lewat perantara Syaikhul Qadir Jilani. Itu di Al-Khidmah. Saya tahu di Al-Khidmah seperti itu. Dan dilanjut بلغ الله تعالى بنفس القوي في جنة القرب والأمان ويكاد نتمت من فرائد عمل وقول لتتشنب برسم الحادين عند عمل مهمه وحوله إن تخفت من كلام بدر باب الطريق ومن له في عدد شيء حقيقة المكمة ومحبة وثيقة كالشيخ عبد الوهاب شعراني الذي لا الفلاح وسراج التمسك شعب كتاب نتاج الأرواح
روبة في نشر أحوال الكمل وبات مناكب الأخيار واستهزال للشيب الرحمات والبركات الجزار إذ بذكرهم تفتح أبواب السماوات العليا وتنال من حديرة القدس سبل الفيوضات الإلهية ففصلته بوسائط من لآل التراضي عنه وطلب الإمداد والأسرار فليجهر بذكر الحاضرون عند بلوغ القار إلي في أخباري وسميته باللجين الدين في ذكر نبتة من مناكب القلب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه فأقول والشيخ الكامل والجبل الواسل ذو المقامات العالية الشريفة والأقدام الراسخة والتمكن التام والأهوال المنيفة والكمالات السامقة القطب الرباني والنور الشاد والبرهاني والهيكل السمداني والغوث النوراني وهو أبو محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. فأقول والشيخ الكامل والجبد الواسل ذو المقامات العالية الشريفة والأقدام الراسخة والتمكن التام والأحوال المنيفة والكمالات السامقة القطب الرباني والنور الشاد البرهاني والهيكل السمداني والغوث النوراني وهو أبو محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. Kalau di Al-Qimah pakai Al-Fatihah. Tentu lanjut. Ibu Nabi Shalih Musa jangki dausat wakila jangka dausat. Nah ini Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Berjanji ini mencantumkan nasab beliau, nasab Syekh Abdul Qadir Jilani sampai kepada Rasulullah. Jadi beliau tetap memiliki darah daging Rasulullah ada di dalamnya. Ibnu Abi Shalih Musa jangki dausat wakila jangka dausat Ibni Abdillah bin Yazid bin Muhammad Dawud bin Musa bin Abdillah Ibn Musa Joni Abdillah Lamak Ibn Al-Hasan Musa bin Hasan Sibat Ibn Ali bin Abi Talib wa badi Fatimah Zahra il-Batul binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rasul nasabun ka'anna alimin samsid duha nura wa min falaki syabahi amuda. Nah, dalam kalimat tersebut Syekh Ja'far memuji bahwa nasab Syekh Abdul Qadir Jilani itu sangat agung seperti matahari di waktu subuh, cahayanya terang benderang, sangat indah. Nasabun lahu fi wajhi Adam atum minat malaikat as-samai sujuda. Nasabun kitabullahi afawjatan fi madhi man dayaru mujuda. Nah, kalau di Jama' al-Khidmah berdoa bersama-sama. Allahumma usirna fahatir ridwani alaih wa amintana bil asraril lati auda'taha ladai. Namun ada amalan khusus, yakni setelah membaca nasab beliau dianjurkan untuk menadomkan beberapa syair, yakni para guru setelah selesai membaca silsilah Syekh Abdul Qadir Jilani maka membaca nadom yang memiliki faedah sangat besar. Seperti contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana bil haikalin nurani al-Bazi Abdul Qadir al-Jilani usluk bina nahjal hidayah wa mina min syarri kulli muadin aujani, dan seterusnya. Ini artinya sangat agung. Ya Allah, dengan perantara wali Allah yang cahaya cemerlang, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga engkau berkenan melangkahkan kami ke jalan petunjuk dan terpelihara dari perbuatan buruk, dan seterusnya. Jadi berbeda jika Al-Khidmah yang dicetuskan oleh, yang dibimbing oleh Syekh Ahmad Nasrullah Saki berdoa, setelah selesai berdoa langsung. Namun dalam kitab ini diterangkan lebih afdolnya membaca nadom setelah membaca silsilah beliau. Dan dalam hal ini saya akan mencoba untuk
mengartikan menjelaskan arti dari bab pertama. Ini yang pertama, bismillah dengan menyebut nama Allah dan berselawat bahwa Nabi Muhammad itu pembawa ajaran Islam yang lurus, petunjuk yang memiliki berbagai mukjizat. Juga diterangkan bahwa dalam kitab bab pertama ini Allah memberikan keistimewaan kepada siapa yang dikehendakinya dari pengikut agamanya, ilmu makrifat, ilmu laduni, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi Allah maha berkehendak atas semua kuasanya, tidak ada yang bisa menyamainya. Ingin memiliki keistimewaan kepada si ini, itu kehendak Allah. Kemudian berdoa kepada Allah senantiasa mencurahkan sholawat salam. Jadi tetap sholawat kepada Rasulullah, tidak meninggalkan sholawatnya, karena sholawat ini terbukanya pintu langit. Jadi jika berdoa tidak bersolawat, maka doa tersebut tidak sampai kepada Allah. Langsung saja inti-intinya. Amma ba'du, adapun setelah itu semua. Nah, tadi itu pembukaan awalan. Nah, kemudian fayaqulu muftakiru ila fadlil karimil munji. Maka berkatalah orang yang membutuhkan kemurahan zat yang maha mulia, yang maha penyelamat, yakni Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barjanji. Nah, pengarang kitab tersebut. Hadihi nubdatum min ahwal qutbi rabbani. Kitab manaqib ini merupakan bagian kecil dari pribadi wali kutub, qutbi al-kutub. Jadi wali itu banyak. Ada wali kutub yang hanya satu setiap zamannya, ada wali abdal, wali atfal, dan wali-wali lainnya. Al-Qadis Samadani Sultanul Auliya Il-Arifin, sebagai perantara yang memberi pertolongan, sebagai perantara agar terkabul tujuannya. Pimpinan para wali, Arif Billah, Sultanul Auliya, pimpinan para wali. Jadi walinya wali-wali Allah. Ada kisah tersendiri bahwa Syekh Abdul Qadir itu menjadi wali Allah pada dulunya itu saat Rasulullah Isra Mi'raj naik buruk. Nah, buruknya itu membesar saking bahagianya. Nah, Rasulullah itu tidak sampai. Lalu kemudian Allah itu menurunkan ruhnya Syekh Abdul Qadir Jilani berada di bawahnya. Kemudian Rasulullah diminta untuk Syekh Abdul Qadir Jilani naik ke punggungnya untuk bisa sampai ke buruk tersebut. Nah, maka dari itulah Rasulullah berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, kelak engkau akan menjadi pimpinan wali Allah. Kakimu berada di pundaknya para wali Allah. Nah, suatu kisah itu maka bisa dilihat di pundaknya Syekh Abdul Qadir Jilani ada bekas telapak kaki Rasulullah. Itu kitab apa saya lupa, ada jelaskan. Syekh Abdul Qadir Jilani dipuji oleh Syekh Ja'far, yakni memiliki perkumpulan yang besar, said yang besar, kuat, sempurna, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, menuntun kita kepada surganya Allah. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian kitab manaqib ini kami ambil keterangan dari para ulama. Jadi Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barjanji ini mengambil keterangan dari para ulama ahli thariqat, yakni salah satunya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Kemudian juga ada Syekh Siraj Ad-Dimashqi yang menyusun kitab Ijadil Arwah. Ini